Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, berjumpa kembali dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan saya doakan semuanya tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan tetap dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap di dalam masa-masa seperti ini mengikuti anjuran-anjuran pemerintah agar kita bisa terhindar, bisa melalui masa-masa yang sulit seperti ini. Baik, masih di suasana Ramadan di tahun ini yang berkenaan dengan Ramadan. Pada saat ini kami angkat tema tentang Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Baik, saya jelaskan, mudah-mudahan menjadi pengetahuan bagi kita semua tentang kejadian di bulan Ramadan ini pada 10 malam yang akhir yang sebagaimana telah dikerjakan oleh beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bersama bahwa Lailatul Qadar adalah kejadian pada suatu malam yang terjadi di 10 malam yang akhir, namun cuma satu malam kejadian itu, dan itu tiap bulan Ramadan terjadinya. Bulan Ramadan ada kemuliaan-kemuliaan yang dikerjakan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah suatu malam yang mana Allah dengan mengizinkan kepada semua malaikat, termasuk malaikat Jibril, untuk turun ke dunia ini untuk membawa perkara-perkara yang akan terjadi dalam 1 tahun ke depan. Makanya Lailatul Qadar itu turun satu malam di setiap tahunnya yang bertepatan di bulan Ramadan. Di samping turunnya malaikat untuk perkara-perkara yang akan terjadi di dunia dalam setahun ke depan, Lailatul Qadar itu sendiri ada kebaikan-kebaikan yang akan memberikan pahala kepada kita semua yang menjumpainya, yang pahala itu akan lebih baik daripada 1000 bulan. Maka sejarah atau asal usul daripada turunnya surat Al-Qadar itu sendiri diriwayatkan dalam Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya, menyebutkan bahwa pada suatu saat Rasulullah bercerita kepada sahabat-sahabatnya bahwa di zaman dulu, pada zaman Bani Israel, ada 4 orang. Ada 4 orang ulama yang 4 orang itu beribadah kepada Allah selama 80 tahun, berbuat baik, beribadah kepada Allah tanpa berbuat maksiat sekejap mata pun. Jadi 4 ulama ini terus menerus beribadah kepada Allah tanpa berbuat maksiat di dalam hidupnya, di dalam beribadah kepada Allah tersebut. Ketika Rasulullah bercerita begitu, sahabat-sahabat pada heran. Sahabat-sahabat berdecak kagum dengan 4 ulama tersebut. Dulu terjadi 4 orang ini selama 80 tahun berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah tanpa berbuat maksiat. Adakah sekarang ini orang-orang atau siapapun yang berbuat baik selama 80 tahun tapi tidak pernah berbuat maksiat?
sekarang banyak terjadi. Berbuat baik ya banter, berbuat baik ya terus menerus, tapi berbuat jeleknya juga ada. Masih suka menghujat, masih suka menghina, masih suka memfitnah. Di 4 orang di zaman Bani Israel itu ternyata mereka mampu. Setelah bercerita begitu ternyata para sahabat kagum. Akhirnya turunlah malaikat Jibril kepada Rasulullah dengan membawa surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Kamu jangan heran Muhammad, walaupun itu menakjubkan. Ternyata pada hambamu, pada umatmu bisa menyamai daripada, bahkan lebih baik daripada 4 orang Bani Israel tersebut. Dengan 1 malam yang mana apabila umatmu melaksanakan ibadah kebaikan 1 malam tapi berketepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh umatmu itu akan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikalkulasikan 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Makanya mumpung masih ada kesempatan kita semua, bagaimana kita bisa meraih yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bisa didapat di mana saja, tapi diisi dengan kebaikan-kebaikan. Baik membaca Al-Quran, berzikir, sholat sunnah, kemudian bersedekah, beramal yang baik. Itu akan dicatat kebaikan yang dilakukan itu dalam semalam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka saya harapkan kita semua yang masih mampu untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan ini, terus kita berbuat. Kita sambut bahwa Lailatul Qadar itu bisa kita jumpai, asalkan kita terus. Kemudian di malam-malam apakah itu? Kalau banyak hadis menyebutkan di zaman Rasulullah, banyak Lailatul Qadar itu turun di malam-malam yang ganjil, di 10 malam yang akhir. Tapi di dalam hadis yang lain disebutkan juga bahwa agar kita mampu atau bisa menjumpainya, maka 10 malam yang akhir di bulan Ramadan itu dijaga, berbuat baik bagaimana agar bisa ketemu, bisa menjumpai yang namanya Lailatul Qadar. Sehingga amalan-amalan kita mampu mengangkat derajat kita, memberikan pahala kepada kita yang lebih baik daripada kaum-kaum yang terdahulu yang dilakukan selama 80 tahun tanpa berbuat maksiat tersebut. Insya Allah kita akan bisa melaksanakannya, bisa menjalankannya dengan penuh hikmat. Kalau kita yang penting niat kita jaga, niat kita betul-betul kita karena Allah akan bisa menjaga, mengarahkan kita kebaikan. Jangan sampai dilewatkan Lailatul Qadar pada tahun ini, sehingga kita bisa meraih yang namanya kebaikan atau pahala yang melebihi daripada 1000 bulan tersebut. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah agar bisa meraih yang namanya Lailatul Qadar. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.